Selamat pagi bagi Amang Inang, saudara-saudara, jemaat GKPA, dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-74 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca renungan harian bagi kita yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Filipi 1 ayat 9 tertulis demikian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. And I pray this, that your love may abound even more and more in knowledge and every kind of insight. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah doa Paulus. Doa Paulus. Sebagai rasul, Paulus selalu berdoa bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya, yang dibukanya, yang dirintisnya. Dia tak jemu-jemu dan tak berhenti berdoa untuk jemaat-jemaat yang dia buka. Semisal Filipi ini. Dalam teks hari ini ada 3 doa Paulus yang dia mohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, Paulus memohon supaya Tuhan memberikan kepada jemaat Filipi memiliki kasih yang melimpah. Paulus menghendaki agar kasih agape, artinya kasih seperti Allah yang mengasihi tanpa mengharap imbalan, melimpah dalam kehidupan jemaat Filipi. Artinya mereka memberi kasih itu tanpa mengharap imbalan. Karena Allah adalah kasih, itu dasarnya. Karena Allah adalah kasih, sifat utamanya ialah kasih. Karena ia menciptakan manusia seturut gambarnya. Makanya beralasanlah jika kita pun memiliki kasih sebagai dasar persekutuan kita. Tetapi Paulus tidak ingin mereka memiliki kasih yang sedikit jumlahnya. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih Tuhan itu kepada jemaat Filipi yang melimpah. Artinya memiliki kuantitas yang banyak di luar kenormalan. Berkelimpahan berarti kasihnya itu terus menerus, tiada henti. Present continuous tense atau present continuous, terus berlanjut. Sehingga nanti mereka bisa menolong karena mereka terus dipenuhi kasih dari Allah. Dan seakan itu belum cukup, Paulus menambahkan kata makin. Nah ini dia Paulus. Dia telah meminta supaya melimpah, tapi ada lagi kata makin. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin. Nah kata makin melimpah ini menginginkan agar jemaat Kristen di Filipi itu memiliki cadangan kasih yang terus bertambah dari hari ke hari. Ini doa Paulus yang pertama, yaitu Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki kasih yang melimpah. Yang kedua, doa Paulus kepada jemaat di Filipi yang kedua ialah Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Kalau hanya pengetahuan sih gampang, banyak orang bisa studi, belajar dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang pengetahuannya benar. Karena yang dia gali bukan kebenaran, tapi
ilmu kelicikan, kepicikan, ilmu yang merusak, ilmu yang menghancurkan, itu tidak benar. Tapi yang Paulus minta supaya Tuhan berikan kepada jemaat di Filipi adalah pengetahuan yang benar. Paulus menghendaki agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Di sini Paulus menggunakan istilah Yunani yang kuat dan khas tentang pengetahuan, yaitu kata epignosis, knowledge. Epignosis, knowledge. Artinya pengetahuan yang benar sekali, tepat sekali, sangat seksama tentang kepantasan, kelayakan, kesusilaan dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan kealahan atau kecerdasan sosial atau kasih sayang. Itu disebut epignosis. Artinya pengetahuan yang diberikan Allah itu adalah benar-benar membawa orang berpikir, bertindak tepat, seksama, layak, dan cerdas sosial, bahkan memiliki kasih sayang. Jadi pengetahuan yang benar ini akan menyelamatkan banyak orang. Tapi pengetahuan yang salah, pengetahuan yang tidak benar itu akan menyesatkan orang. Tapi pengetahuan yang benar akan menyelamatkan orang berdasarkan pemikiran yang mendalam. Pengetahuan penting dan berguna, namun bisa juga disalahgunakan. Pengetahuan penting dan berguna, namun bisa disalahgunakan. Karenanya pengetahuan harus dilandasi dengan kasih. Supaya pengetahuan yang benar tadi pun tidak disalahgunakan. Ada orang pintar, tapi menyalahgunakannya untuk tujuan pribadi, bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, supaya itu jangan terjadi, maka kita perlu penuh kasih. Sehingga menjaga tepat guna. Pengetahuan yang benar tadi menjaga tepat guna, tepat sasaran untuk memuliakan Tuhan. Nah, informasi, pengetahuan dan ajaran yang kita terima harus difilter dengan kasih. Jadi informasi yang kita terima, pengetahuan yang kita terima, yang kita pelajari harus difilter dengan kasih Allah. Sehingga mendatangkan kebaikan dan memuliakan Allah. Itu yang kedua. Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki pengetahuan yang benar. Yang terakhir, yang ketiga, Paulus memohon supaya kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki segala macam pengertian. Jadi Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki segala macam pengertian. Akhirnya Paulus terus berdoa agar orang-orang Filipi dapat memiliki segala macam pengertian. Segala macam. Jadi tidak satu macam, dua macam, atau 5 macam. Tapi segala macam. Artinya penuh pengertian. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata aistesis, judgment. Aistesis, judgment. Artinya keputusan, pendapat, pengertian, perasaan, pikiran sehat yang berhubungan dengan kesadaran, pikiran, intelijensia, atau ketajaman dalam memahami persoalan atau kelayakan dan kepatutan. Artinya, kalau dia sudah memiliki segala macam pengertian, maka dia pasti berhikmat. Dia tidak bertindak asal bertindak. Dia memikirkan apa yang dilakukan karena dia punya banyak macam pengertian. Orang yang banyak pengertian akan bertindak hati-hati. Dia berpikir baru dulu berkata, bukan berkata baru memikirkan. Itu yang terbalik. Jadi pikirkan apa yang kau katakan. Jangan katakan apa yang kau pikirkan. Sering manusia mengatakan apa yang dipikirkannya. Sehingga amburadul. Karena apa? Karena tidak diolah dari segala macam pengertian. Ini yang kita lihat. Jadi Paulus menggunakan kata yang merujuk pada pengertian yang telah diasah oleh pengalaman. Jadi pengertian, segala macam pengertian tadi itu gunanya mengasah pemahaman kita dengan pengalaman-pengalaman kita. Jadi pengalaman itu akan
mengasah kebijakan dan tindakan kita. Itulah wawasan, akal sehat. Sekali lagi, ia tidak menginginkan orang Filipi itu untuk memiliki wawasan yang serba sedikit, tapi harus banyak, pengertian yang banyak. Itu sebab Paulus berdoa mereka memiliki segala macam wawasan praktis yang ada. Kasih yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar dan pengertian yang banyak akan membuat kasih itu menjadi ngaur. Kasih itu menjadi ngaur dan tidak terarah kepada sasaran yang tepat. Coba bayangkan kalau kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal, tidak tahu kita latar belakangnya, tidak tahu di mana asalnya, lalu kita mencintainya. Pastilah kita tidak akan mencintainya dengan benar dan tulus hati karena kita ragu atas kebenarannya. Kita ragu atas siapa dia karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar kepada dia, tidak memiliki pengertian yang benar kepada dia. Peribahasa mengatakan bagikan kita beli kucing dalam karung karena ternyata kucing itu binatang buas dan menggigit kita. Jadi kalau kita hendak mencintai seseorang, kenal dulu, makanya ada masa kenalan, pelajari dulu, lalu miliki pengertian kepadanya, sehingga kita tahu siapa dia. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga imannya tidak bertumbuh. Banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga imannya tidak bertumbuh. Kasih Tuhan tidak berkembang dalam dirinya. Akibatnya ia hanya mengasihi orang yang mengasihi dia. Dan tidak mau berbuat baik kepada orang yang dia benci. Yesus berkata, apakah jasa kita jikalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berdosa kepada seperti kita? Tidak ada. Nah, pengetahuan dan pengenalan akan Allah diperoleh dengan membaca firman. Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar, pengertian yang banyak itu. Caranya ialah baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari, garis bawahi. Setiap hari. Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya dan menjadi pribadi yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus membuat kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Dengan demikian akan membuat kita dapat memilih apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena kita hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya sembrono. Yang mengabaikan kasih karunia Allah. Dan berkubang dalam lumpur dosa. Disebabkan karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar. Dan pengertian yang banyak tentang Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami belajar dari doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mohon supaya jemaat di Filipi itu memiliki kasih yang melimpah. Terus menerus. Kasih yang benar. Pengertian yang benar. Supaya pengertian yang benar itu berguna, maka dia harus memiliki kasih yang melimpah. Dan memiliki segala macam pengertian. Supaya dia terasah, teruji, melakukan tindakan-tindakan yang membawa akal budi, akal sehat untuk memuliakan Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap menjaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.